DPR resmi menyerahkan draft revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk dibahas. Dalam revisi tersebut kembali diajukan mengenai perubahan usia pensiun perwira TNI serta perluasan jabatan di kementerian dan lembaga sipil yang bisa diduduki oleh prajurit aktif. Setelah gagal pada peninjauan kembali di MK pada tahun lalu, kali ini revisi Undang-Undang TNI kembali bergulir. Namun bedanya, revisi kali ini merupakan inisiatif DPR dan bukan lagi diajukan oleh pemerintah. Secara umum, revisi Undang-Undang TNI kali ini hanya berfokus pada dua hal, yaitu perluasan jabatan di kementerian dan lembaga sipil yang bisa diduduki prajurit aktif, serta perpanjangan usia pensiun. Dalam hal perluasan jabatan di kementerian dan lembaga sipil tak lagi dibatasi. Setiap prajurit aktif bisa menjabat asalkan ada permintaan dari kementerian atau lembaga terkait. Sementara untuk perpanjangan usia pensiun, disebutkan usia pensiun untuk perwira tinggi adalah 60 tahun. Namun untuk jabatan fungsional bisa ditingkatkan menjadi 65 tahun. Selain itu, usia pensiun perwira bintang 4 juga bisa diperpanjang sebanyak 2 kali masa dinas dengan masing-masing masa dinas selama 2 tahun. Teman-teman TNI Polri secara umum diperlakukan sama dengan ASN. Di Undang-Undang ASN usia pensiun sudah dimundurkan ke 60, maka teman-teman TNI Polri juga dimundurkan ke usia 60. Pertimbangannya memang dengan angka harapan hidup yang tinggi, pensiun usia 55 itu masih bisa mengabdi. Namun demikian, revisi ini tentu mengundang kritik. Perpanjangan usia pensiun misalnya bisa menyebabkan hambatan regenerasi. Hal ini nantinya bisa berakibat munculnya lagi perwira setingkat kolonel dan brigjen yang non-job alias tanpa jabatan. Apa sih urgensinya kita naikin usia pensiun? Gitu ya. Tentara ini kan jelas membutuhkan fisik, ya kan, membutuhkan fisik yang prima. Walaupun dia pimpinan juga tetap kita butuhin fisik, gitu ya. Kenapa kok harus diperpanjang sampai lebih tua lagi sampai 60? Ini naik 2 tahun. Dulu 2004 dari undang-undang yang lama itu kita naik 5 tahun, bottleneck-nya terjadi 2009, 2004, 2009. Kita butuh 5 tahun, kemudian bottleneck gila-gila. Perluasan jabatan sipil bagi perwira aktif juga menimbulkan masalah terkait pembinaan personel prajurit maupun ASN di kementerian atau lembaga terkait. Perdebatan yang lain ketika kita bicara tentang RPP ASN ya, yang kemarin sempat viral juga, itu kan ketentuannya adalah mereka boleh untuk ikut dalam seleksi terbuka. Tapi ketika ditetapkan, mereka harus mundur. Nah artinya kan, ini jabatan sipil, ini seleksi terbuka atau enggak? Ini nanti kan bertentangan dengan ketentuan yang lain. Kan itu jadi, apakah nanti kita bilang, oh ini lex spesialis gitu. Tapi ini kan juga ngomong tentang penataan ASN kan juga lex spesialis. Undang-Undang TNI memang sudah saatnya direvisi karena berbagai dinamika yang terjadi. Namun, perumusan revisi harus dibahas secara detail dan mempertimbangkan untung rugi bagi institusi TNI serta negara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.